Ya, saya mulai merekam sekarang. Saya share screen. Oke, kemudian jadi hari ini kita mulai dengan suatu hal yang baru, yaitu tentang multi degree of freedom, ya, MDOF, sistem berderajat kebebasan banyak. Jadi kita tinggalkan dulu single degree of freedom, kita masuk ke multi degree of freedom. Ini sudah kuliah ke-7. Jadi nanti kalau kita, pada saatnya nanti kita akan kembali lagi ke single degree of freedom waktu kita bicara soal non-linearity, ya. Tapi untuk sekarang kita hentikan dulu yang single degree of freedom, dan kita mulai masuk multi degree of freedom. Oke. Nah, multi degree of freedom yang paling sederhana itu adalah kalau jumlah derajat kebebasannya adalah 2. Jadi 2 itu termasuk multi degree of freedom, ya, termasuk banyak, tetapi yang paling sederhana. Ya, setelah 1 itu 2. Ya. Nah, itu pada dasarnya multi degree of freedom itu adalah struktur biasa, struktur apapun, tetapi bisa diidealisasikan, bisa dikelompokkan, bisa diatur-atur masanya supaya terkonsentrasi hanya di 2 titik. Ya. Nah, struktur yang bisa seperti itu disebut dengan struktur dengan derajat kebebasan ganda, the double degree of freedom, bagian khusus dari multi degree of freedom. Ya. Nah, kemudian kita akan mengembangkan persamaan gerak untuk multi degree of freedom dengan 2 derajat kebebasan ini dulu, ya. Kalau 2 derajat kebebasan ini berlaku, maka dia akan berlaku untuk derajat kebebasan yang lebih besar daripada 2. Ya. Nah, yang kita punya untuk derajat kebebasan 2 adalah bentuk seperti ini, ya. Gambar di sebelah kiri. Ya, jadi ada gedung begitu dengan 2 lantai, lalu kita bilang bahwa masanya hanya ada di lantai. Ya, yang lain-lain tidak punya massa. Kemudian masing-masing ada redaman. Ya. Dia ada massa M1, M2, ada redaman C1, C2. Oke. Nah, kemudian lantai 1 dikenakan gaya yang ada, yang tergantung dari waktu, yaitu P1T, sedangkan gaya massa kedua dikenai beban sebesar P2 yang juga fungsi dari waktu, jadi P2T. Ya. Nah, akibat dari beban-beban ini, maka M1 dan M2 bergeser ke kanan. Yang M1 bergeser sejauh U1, yang M2 bergeser sejauh U2. Tentu saja kemudian U1 dan U2 adalah fungsi dari T, karena P1 dan P2 yang menyebabkan adanya U1 dan U2 itu juga fungsi dari T. Ya. Jadi M2C2 itu bukan fungsi dari T, tapi P1, P2 fungsi dari T. Maka kemudian U1 dan U2 adalah fungsi dari T juga.
Ya. Nah, kemudian itu akan menyebabkan bergeser ya U1 2, sehingga kalau kita isolasi ya M1 dan M2 sendirian saja, ya, kita buat terpisah dia, ya, maka ini yang kita akan lihat ya di M1 ya, bekerja gaya-gaya seperti ini. Jadi yang bawah ini dia akan melawan ya. Karena ada kolom-kolom ini, dia akan melawan, dia akan memberi FBS1 di bawah. Sedangkan yang kedua, karena ada kolom-kolom ini, kolom-kolom di lantai 2, dia akan memberikan perlawanan FAS1. Sehingga secara keseluruhan, FS1 itu adalah jumlah dari FS1A dan FS1B. Ya. S adalah spring, ya. FS1, FS1, S-nya sendiri adalah spring. 1 adalah lantainya atau massa ke berapa. Ya. Jadi karena ini massa ke 1, jadi dia bekerja FS1. Oke. Ya. Nah, itu semua ke arah kanan. Ya. Ke arah kiri. Ke arah kiri. Gayanya yang ke arah kanan. Ya. Nah, tapi di samping itu juga ada gaya ke kiri ya yang diberikan oleh karena adanya redaman ini. Ya. Maka dia adalah FD1, D adalah damping redaman ya. FD1B dan ini FD1A ya. B karena dia di bawah, A karena dia di atas. Oke. Jadi FD1B, FD1A. Ini juga FS1B, ini FS1A. Nah, sehingga ini mengakibatkan atau membentuk FS1, ini membentuk FD1. Nah, kalau massa kedua, ya, di atasnya tidak ada apa-apa. Ya, jadi hanya berlaku seperti ini, tapi hanya di bawah saja, ya. Akibat dari kolom-kolom di bawah ini. Nah, jadi ada gaya ke kiri sebesar Fs2 dan gaya akibat redaman Fd2. Oke. Nah, jadi kalau kita jumlahkan keduanya ini ya untuk mendapatkan gaya-gayanya, nah ini yang kita peroleh. Ya. Ini FPJ dikurangi FSJ minus FDJ sama dengan MJUJ double dot ya. Ya di sini J-nya ini bisa 1, bisa 2. Ya. Jadi yang ke kiri ke ini arah ke kanan ya. PJ-nya ke kanan, FJ-nya karena ke kiri dia negatif, lalu ada MJUJ ya. Karena di sebelah kanan dia jadi kemudian positif ya. Tapi kalau kita pindahkan beban luarnya di sebelah kanan tanda sama dengan dia menjadi begini, MJUJ double dot plus FSJ plus FDJ sama dengan PJ. Nah, jadi kalau gedungnya hanya 2 lantai, maka J-nya itu adalah nilainya bisa 1, bisa 2. Ya, ada 2 lantai. Kalau nanti masanya ada 3, berarti J-nya 1, 2, dan 3. Berarti akan ada 3 persamaan. Kalau ini kan hanya 2 persamaan ya. Hanya 2 persamaan. Ya. Kalau enggak J-nya sama dengan 1, ya J-nya sama dengan 2. Jadi kalau nanti masanya ada 3, ya J-nya kalau enggak 1, 2, atau 3. Jadi ada 3 persamaan. Jadi jumlah persamaan itu sesuai dengan jumlah massa atau sesuai dengan jumlah derajat kebebasannya. Ya. Kalau derajat kebebasan 2 ada 2 persamaan. Kalau derajat kebebasan 3 ada 3 persamaan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sekarang tinjau lagi 2 derajat kebebasan ganda atau 2 derajat kebebasan. Nah, kalau ada 2 derajat kebebasan, maka
persamaannya dapat ditulis dalam bentuk matriks. Ya, itu ini M1 M2 U1 U2 double dot ditambah dengan FD1 FD2 ditambah dengan FS1 FS2 sama dengan P1T P2T. Ya. Ingat di sini ini biasanya kita sebutnya yang seperti ini kita sebut dengan matriks ya. Kenapa matriks? Karena dia bujur sangkar bentuknya. Oke. Ya. Dia berupa ada 2 baris, ada 2 kolom. Makanya disebut dengan matriks bujur sangkar dan ya itu disebut dengan matriks. Nah, kalau entitas atau yang seperti U ini di mana kolomnya hanya 1 tapi barisnya ada 2. Nah, ini yang kita sebut dengan vektor ya. Vektor. Jadi vektor itu kolomnya cuma 1, barisnya banyak. Ya. Nah, jadi dengan kata lain U double dot ini adalah vektor. Ya. Nah, demikian juga dengan gaya akibat redaman dan gaya akibat adanya kekakuan dari struktur ya. Kemudian ini ada P1 dan P2. Ya. Oke, nah kemudian kalau kita tulis dengan ringkas, misalnya M tebal ini ya, bold M ini adalah mewakili matriks M, kemudian U tebal ini mewakili vektor U sini, jadi U double dot. Kemudian ini FD saja kita sebutnya, dan ini FS saja, lalu ini P saja, maka kita bisa tulis persamaan 72 di atas itu menjadi persamaan seperti ini. Nah, dalam persamaan 7.3 ini, ya, yang terakhir ini, maaf. Dalam persamaan 73 ini, tentu saja M itu adalah matriks seperti ini, M1, M2, ya. Jadi dia matriks, kalau massa itu, dia matriks bujur sangkar, dan M1, M2 itu hanya ada di diagonal. Ya. Hanya ada di diagonal, yang sebelah sana dia 0. Nanti kalau 33 juga gitu, M1, M2, M3, sini M1, 0, 0, 0, M2, 0, dan 0, 0, M3. Ya, jadi dia hanya ada di elemen diagonal saja. Oke. Kemudian U adalah ini vektor, ya, U double dot. FD adalah vektor ini, FS adalah vektor ini, PT adalah vektor. Ya, kalau vektor, sekali lagi vektor itu adalah matriks juga sebetulnya sama dengan ini. Tapi banyaknya kolomnya cuma 1, barisnya banyak. Oke, dan makanya terus kemudian kita tulisnya dengan kurung kurawal begini, ya. Tidak selalu begitu, tapi untuk kuliah kita gunakan notasi seperti ini. Ya. Kalau vektor pakai kurung kurawal, kurung gini nih, curly brackets gini. Ya. Kalau matriks kita pakai kurung apa namanya, kurung besar, ya, atau square brackets, kurung kotak. Ya, nah lalu kita mau melihat bagaimana bentuknya persamaan ini kira-kira kalau kita buka ya. Ya, nah ini situasinya yang kita hadapi. Ya, kalau kita punya 2 buah mobil-mobilan, ya, dua-duanya punya massa M1 dan M2. Ini, mohon maaf saya nggak bisa edit gambar ini, sudah terlalu lama saya menggambarnya ini, sudah tidak bisa diupdate pakai software yang baru, makanya saya juga tidak bisa mengeditnya. Tapi nanti saya usahakan tuh kita bisa mengedit lah, gambar ulang berarti harus. Oke. Jadi kalau kita punya 2 buah
mobil-mobilan seperti ini. Ya, M1 ini M2 ya, ini kurang tanda subscript-nya. Ini adalah massa 1, ini adalah massa 2 yang bisa bergeser ya di lantai tanpa ada gesekan. Oke. Kemudian M1 ini diikatkan dengan dinding menggunakan pegas dengan kekakuan K1. Lalu dari M1 ini ke M2 itu dihubungkan dengan pegas dengan kekakuan K2. Ya, kita anggap redaman tidak ada. Ya, misalnya tidak ada, kecil sekali tidak. Kemudian ini kita tarik, ya, tarik ke kanan, sehingga yang pertama ini, yang masanya M1 ini, dia bergeser sejauh E1 dan ini bergeser sejauh E2. Oke, ya. Nah, kemudian dilepas, kedua-duanya akan bergeser ke kiri dan ke kanan, ya. Dua-duanya, secara independen. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau sudah sedang bergerak itu, kita potong, kita potret, kita lihat masing-masing. Nah, untuk M1 ini bekerja, ya, bekerja gaya ke kiri sebesar K1 E1 karena adanya K1. Ya. Tapi di sini ingat ada gaya yang ke kanan karena adanya K2. Besarnya ini adalah K2 dikalikan dengan Y2 minus Y1. Jadi selisihnya saja. Selisih E2 dengan E1. Jadi kalau di masa pertama bekerja gaya ke kanan K2 dikalikan dengan E2 minus E1, maka di masa kedua berlaku gaya ke kiri yang besarnya sama tapi arahnya ke kiri, yaitu K2 kali E2 minus E1. M1 M2. Oke. Ya. Nah, jadi itu situasi atau perumusan yang bisa kita lihat dari kedua masa ini. Oke. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ini yang kita hadapi adalah bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini. Ya. Pada masa 1 itu M1 dikalikan dengan E1 double dot ditambah dengan K1 E1 minus K2 kali E2 minus E1. Ya, sedangkan untuk masa kedua itu M1 E1 double dot plus K1 K2 E1 minus K2 E2 sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau ini untuk masa, jadi ini akan menjadi ini ya, kalau kita bongkar kurungnya, kita ubah letaknya, yang kita kurung adalah K1 dan K2. Ini yang kita peroleh. Sedangkan kalau untuk masa kedua, sama seperti tadi perumusannya, tapi begitu kita bongkar, kita buka, kita gabungkan K1 dengan K1, K2 dengan K2, nah ini nggak punya K1. Ya, jadi inilah yang kita hadapi. Jadi persamaan ini, wah, nggak bisa saya apa-apain. Persamaan yang ini, nah ini persamaan ini, dan persamaan ini merupakan persamaan simultan, persamaan diferensial simultan. Kenapa persamaan diferensial? Karena ada A double dot, ya. Double dot menunjukkan turunan terhadap T, ya kan? Jadi ini adalah persamaan diferensial. Kemudian dia simultan. Kenapa simultan? Karena di persamaan 1, yang ini ada 2 yang tidak diketahui, ya, yaitu E1 dan E2. Dua-duanya muncul di sini, ya. Dua-duanya muncul di sini. Nah, sedangkan pada persamaan kedua sama, ya. Di sini juga ada E1 dan E2. Nah, jadi harus diselesaikan secara bersama-sama, ya. Karena itu disebut dengan persamaan simultan. Jadi persamaan A dan B atau 1 dan 2 itu adalah persamaan simultan, ya. Dengan 2 yang tidak diketahui, yaitu E1 dan E2.
Nah, sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk matriks, persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, M1 M2 E1 double dot E2 double dot plus K1 plus K2 minus K2 minus K2 K2 kalikan dengan E1 E1 dan 0 0. Ya, karena kita tidak bicara soal yang ada gayanya, gaya luarnya kita anggap tidak ada dulu. Ya, jadi si sistem yang kita punya yang 2 derajat kebebasan ini bisa dikatakan sebagai bergetar bebas, ya, seperti hanya yang kita punya di single degree of freedom. Nah, sekarang double degree of freedom, derajat kebebasan 2, dan dia mengalami getaran bebas. Nah, bersamaan yang ini bisa kita ringkas menjadi bentuknya begini. M-nya dalam kurung persegi, ya, dalam square brackets, lalu I double dotnya dalam kurung kurawal, dalam curly brackets, lalu K dalam kurung besar, lalu kurung persegi, lalu ada I yang dalam kurung kurawal, ini sama dengan yang dalam kurung kurawal 0. Ya, jadi ini bentuk yang kita punyai untuk suatu portal atau untuk suatu sistem berderajat kebebasan ganda yang bergetar bebas. M itu adalah M1 M2, M1 0 0 M2. Kemudian jadi dia adalah matriks diagonal, sekali lagi ya. Jadi bahwa yang ada isinya itu hanya diagonalnya saja, karena itu disebut dengan matriks diagonal. Nah, itu adalah matriks M. Kemudian A double dot itu adalah matriks percepatan atau acceleration matrix, atau kita sebut dengan acceleration factor, ya, karena kolomnya hanya satu. Kemudian elemennya adalah E1 double dot, E2 double dot. Ya. Kemudian K itu adalah matriks kekakuan atau stiffness matrix. Ya, jadi ada K11, K12, K21, K22. K11 artinya bahwa ini adalah elemen dari matriks K baris 1 ayat 1, baris 1 kolom 1. Nah, 12 baris 1 kolom 2. 21 baris 2 kolom 1. Nah, baris adalah ini. Ini baris 1. Ini baris 1. Saya tidak bisa meng-highlight. Dan ini adalah baris 2. Ini kolom 1. Nah, ini adalah kolom 2. Nah, K itu disebut dengan matriks kekakuan atau stiffness matrix. Ya, oke. Nah, dalam matriks kekakuan tersebut, untuk kasus seperti ingat ya, hanya untuk kasus di atas itu K11 adalah K1 ditambah K2. K12 adalah minus K2, K21 adalah minus K2, dan K22 sama dengan K2. Hanya untuk kasus portal yang di atas, ya, tidak berlaku untuk seluruh portal. Ya. Kemudian matriks kekakuan ini ada satu sifatnya kalau untuk pemakaian di dinamika struktur atau dunia rekayasa struktur, K itu selalu simetris. Simetris itu maksudnya, ya, ini adalah garis simetrinya, diagonalnya ini adalah garis simetrinya. Ya. Nah, elemen yang lain itu akan simetri terhadap diagonal ini. Nah, ingat diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah, ya, jangan terbalik. Bukan ini diagonalnya, bukan yang ini. Ya, ini juga diagonal, tapi bukan ini yang kita mainkan. Yang disebut dengan garis simetrinya bukan ini. Garis simetrinya adalah ini. Ya. Nah, jadi semuanya sisanya ini ada elemen diagonal dan ini menjadi garis simetri. Nah, sisanya itu akan simetri terhadap garis ini, terhadap diagonal. Ya. Jadi nanti K21 akan sama dengan K12.
Ya. Kalau ini K-nya ini panjang, misalnya ukurannya sampai 3, misalnya ada K11, K22, K33 di sini. Maka K21 akan sama dengan K12, ya. K13 akan sama dengan K31, ya. K23 akan sama dengan K32. Oke, ya. Jadi simetris itu, ya, simetris itu artinya bahwa KIJ akan sama dengan KJI. Ya, itu adalah sifat matriks yang simetri. Ya. Nah, kemudian vektor Y itu adalah vektor perpindahan. Ya, atau matriks perpindahan atau vektor perpindahan. Bisa disebut vektor karena sekali lagi kolomnya hanya satu, barisnya yang banyak. Ya. Nah, kalau kita ingat kembali sistem berderajat kebebasan tunggal, maka sistem berderajat kebebasan banyak ini sebenarnya mempunyai bentuk yang sama. Jadi kalau sistem berderajat kebebasan tunggal dia adalah MA double dot plus KE sama dengan 0. Kalau multi degree of freedom itu adalah MA double dot juga plus KE sama dengan 0. Hanya sekarang dia dalam bentuk vektor. Dalam bentuk matriks dan vektor, tidak lagi skalar seperti ini, ya. Tidak lagi MA double dot plus KE sama dengan 0, tapi matriks M dikalikan dengan vektor A double dot ditambah matriks K dikalikan dengan vektor A sama dengan vektor 0. Nah, ini adalah dua-duanya menyangkut getaran bebas, ya, dan tidak ada beban yang diperhitungkan dalam perumusan ini. Oke. Nah, jadi kemudian ini bisa kita gunakan, ya. Sebelum saya lanjutkan, ini kita akan berhenti dengan Zoom ini dalam 10 menit lagi. Ya, jadi nanti setelah 10 menit lagi kalau semua terlempar keluar, tolong masuk ke ke link yang sama, ya, yang tadi sudah dikirim ke grup. Oke, itu berarti kita sudah menghabiskan 40 menit pertama dalam kuliah ini. Ya. Oke, nah kita lihat sekarang aplikasinya dalam bangunan atau gedung geser. Ya, shear building. Ya, apa yang disebut dengan shear building? Ya. Shear building itu adalah bangunan yang kita bisa sebutkan bahwa masanya itu hanya ada di lantai. Ya, jadi massa itu terpusat ada di lantai. Kolom, dinding, dan sebagainya itu dianggap tidak punya massa. Jadi massanya dikumpulkan semua ke lantai. Oke. Ini asumsi yang tidak terlalu salah. Ya, ini asumsi sih sebenarnya. Tapi asumsi ini tidak terlalu salah. Ya, karena memang biasanya di lantailah pusat massa. Ya. Jadi massa kolom atau berat kolom, berat dinding itu bukan apa-apanya kalau dibandingkan dengan berat lantai. Ya. Pertama, lantai itu besar sekali. Ya, karena ukurannya sekian meter kali sekian meter dibandingkan dengan kolom yang hanya 1, ya. Kemudian yang kedua, umumnya di lantai itulah kita meletakkan barang-barang. Ya. Barang-barang kita taruh di lantai, sehingga memang betul bahwa memang di lantailah pusat massa itu terjadi, ya. Jadi dalam banyak kasus lantai adalah pusat massa. Ya. Jadi kalau lantai boleh dibilang pusat massa dan kolom boleh dianggap massanya jauh lebih kecil ketimbang massa lantai, maka gedung itu adalah kandidat untuk disebut dengan gedung geser, ya, atau shear building. Kemudian apa yang disebut gedung geser? Gedung geser itu mempunyai baloknya itu kekakuannya besar sekali, ya, kaku sekali di balok, ya. Jadi baloknya tidak akan mengalami ledutan lagi.
Ya, dia akan tetap lurus. Kalau tadinya lurus, dia akan tetap lurus, ya, karena kaku sekali ya, di balok ini, ya. Oke. Nah, jadi sedangkan kolom itu punya kekakuan, ya, kekakuan berhingga istilahnya. Sedangkan balok itu kekakuannya tak berhingga, ya, infinite stiffness, ya. Kalau kolomnya itu finite stiffness, ya. Nah, kemudian syarat terakhir, asumsi yang terakhir, bahwa kolom itu tidak mengalami perpanjangan atau perpendekan. Jadi kolomnya istilahnya itu stay at the same length, ya, tetap segitu panjangnya. Dia tidak memanjang, tidak memendek, tetap seperti itu. Nah, kalau suatu bangunan bisa diasumsikan dengan 3 asumsi ini, ya, maka bangunan itu disebut dengan bangunan geser atau shear building. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang disebut dengan shear building kira-kira adalah bentuknya seperti ini, ya. Jadi kita punya misalnya 2 lantai. Nah, balok-balok ini, ya, masanya M1 dan M2, kekakuannya adalah tak terhingga EI. Ini EI-nya tak terhingga, ini EI-nya juga tidak terhingga. Ya, makanya dia jadi kita gambarnya dengan tebal seperti itu. Ya. Nah, yang ada kemudian adalah kekakuan dari kolom, ya. Kekakuan kolom bawah itu disebut saja EI1, ya. Yang di atas EI2, ya. Ingat ngitungnya dari bawah, ya. Hitungnya dari bawah. Jadi 1 itu ada di bawah, 2 di atasnya, 3 di atasnya, dan seterusnya kalau banyak. Jadi persis seperti nomor lift itu. Kalau kita masuk ke gedung ada lift, ya, itu lantai 1, naik lantai 2. Ya. Jangan sampai terbalik, karena kita kalau lihat begini kita biasa menomori dari atas ke bawah, ya, secara kertas kita memberi nomor 1 yang atas, 2 yang bawah. Jangan, ya. 1 yang paling bawah, 2 atasnya, 3 atasnya, dan seterusnya, ya. Oke, ya. Jadi kekakuan kolom-kolom di bawah ini adalah I1 dengan panjang tinggi kolom itu adalah H1 untuk bawah dan H2 untuk kolom yang atas, ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa bergerak, ya. Titik ini akan bisa bergerak, asumsinya ke kanan, ya, untuk positif kanan, ya. Sejauh E1, sedangkan yang atas bergerak ke kanannya sejauh E2. E1, E2. Nah, perhatikan di sini bahwa kolom tidak boleh memanjang dan tidak boleh memendek. Jadi, si balok akan bergeser begitu saja. Sebaliknya, baloknya tidak bisa merendut. Karena apa? Karena kaku sekali. Ya. Jadi, dia akan bergeser secara translasional ke kanan begitu saja, ya. Jadi kalau di sini E2, di sana juga ada E2. Titik ini pindah ke kanan sejauh E2, maka titik ini pindah ke kanan juga dengan E2. Ya, mengapa demikian? Karena kolomnya tidak bisa memendek atau memanjang, dan di sisi yang lain baloknya kaku sekali. Jadi ini adalah sesuatu yang kita lihat kalau gedung itu adalah gedung geser. Ya, kalau ini adalah shear building. Dan tentu saja pada kolom yang di bawah ini akan menimbulkan momen sebesar M1, sedangkan pada lantai di atas M2. Oke, saya kira saya harus berhenti sampai di sini. Nanti kita akan otomatis dilempar keluar, ya, dan kita akan masuk lagi dengan link yang sama, ya. Pada saya nanti diputus, lebih baik saya memutuskan diri dulu. Nanti kita sampai di sini, ya. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita akan melihat diagram bebas dari
dari portal seperti ini ya. Oke. Kita masih ada 2 menit lagi. Baiklah, kalau 2 menit lagi coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi portal seperti itu kalau kita gambar diagram bebasnya, ini yang kita peroleh ya. Kita lepaskan semua, balok sendiri, kolom sendiri, ya, yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Maka kita akan melihat bahwa di kolom di bawah ini berlaku M1, bekerja M1, yang sini juga M1, ya. Kemudian pada balok lantai 1 ini berlaku bekerja ini ya. Jadi ini karena ini M1 ya. Nah, tentu saja M1 ini akan menimbulkan ya gaya di sini yang ke arah kanan. Berapa besarnya gaya ini? Gaya ini besarnya adalah kita momenkan saja di sini. Ya. Kalau kita momenkan di sini bisa nggak sih memberikan apa namanya? Bayangkan ya. Di sini akan ada gaya reaksi di sini. Yang ke arah kanan ya. Besarnya adalah kita momenkan di sini kalau kita ingin tahu. Kalau kita momenkan di sini, maka gaya reaksi di sini ya, kita sebut saja dengan V1. Maka V1 ini kita kalikan dengan H1 ini ya. Itu harus sama dengan 2M1. Ya, sehingga V1 adalah 2M1 dibagi dengan H1. Itu adalah gaya yang bekerja di sini. Dan tentu saja kalau kita pindah ke kolom ke balok ya, gaya yang ke kanan di sini itu menjadi ke kiri ya. Inilah kita lihat yang ada di sini. Yang besarnya adalah 2M1 per H1. Hal yang sama juga berlaku di sini.